Di tengah dinginnya malam satu suro, di puncak Gunung Lawu yang penuh misteri, sebuah kelompok pendaki menghadapi kengerian yang tak pernah mereka bayangkan. Ketika mitos kuno tentang tulang wangi yang sakral menjadi nyata, dan satu dari mereka terluka parah oleh kekuatan yang tak kasat mata, bisakah mereka bertahan menghadapi ancaman yang bukan hanya dari alam, tapi dari dunia roh yang menuntut pengorbanan? Kisah mereka dimulai dari langkah pertama yang penuh harap, Naman Barujeh, pada perjalanan melewati batas nyata dan mistis yang akan terungkap di bab pertama ini. Selamat datang di channel Army Pemburu Hantu, menceritakan berbagai kisah mistis Nusantara yang belum tentu semua orang mengetahui. Kamu beruntung menonton video ini, karena dengan menonton video ini, kita semua bisa lebih berhati-hati dalam bertindak. Pastikan subscribe dan nyalakan loncengnya dulu, agar kamu bisa selalu update cerita mistis terkini. Sekarang, mari kita lanjutkan ceritanya. Angin malam berembus pelan dari arah timur, menyusup ke sela-sela jaket tebal yang membungkus tubuh Gilang. Udara di sekitar Candi Cito, pos awal pendakian Gunung Lawu, terasa lebih dingin dari biasanya, bukan hanya karena ketinggian, tapi karena tanggal di kalender. Malam satu suro langat mendong, daun-daun kering berjatuhan diterpa angin, menciptakan suara gemerisik samar, seolah menyampaikan bisikan dari masa silam. Di bawah remang lampu tenda base camp, Gilang memeriksa ulang barang-barang dalam tas carrier Naya, tenda kecil, logistik, headlamp, kamera GoPro, serta buku catatan tua pemberian ayahnya yang dulunya juga seorang pendaki. "Bro, yakin kita naik sekarang?" tanya Riko, menyandarkan tubuh ke dinding warung yang sudah tutup. Ia menguap lebar, matanya masih merah karena perjalanan jauh dari Jakarta. "Justru malam ini momen yang pas, konten kita bakal dapat feel spiritualnya," jawab Gilang, tersenyum tipis. "Satu suro, Lawu, dan siapa tahu kita dapat pengalaman mistis yang bisa viral." Di sebelahnya, Adinda sedang memasang lensa kamera dengan serius. Ia memang kamerawati andalan dalam kelompok itu. Bersama mereka, ada dua orang lainnya, Wahyu, pendiam dan penuh waspada, serta Naya, yang lebih banyak menatap langit sejak tiba. Waktu menunjukkan hampir pukul 9 malam, saat mereka mulai melangkah menuju jalur pendakian. Jalur batu, licin, dan senyai. Di kanan kiri, hanya semak belukar dan pohon-pohon tua yang berdiri seperti penjaga. Belum jauh mereka melangkah, terdengar suara dari arah base camp. "Hoi, bocah-bocah, mau kemana?" Mereka menoleh. Seorang kakek berkopiah putih, berjubah lusuh, dan bersandar pada tongkat kayu, berdiri di ujung jalan. Matanya tajam, wajahnya keriput, namun suaranya berat dan berwibawa. "Kami mau naik ke?" "Mau mendaki," jawab Gilang, sedikit canggung. "Malam suro, bukan waktu main-main. Kalian tahu apa itu malam ini?" "Kami tahu, kek. Tapi kami niatnya baik, mau dokumentasiin sejarah Lawu juga." Kakek itu menghela napas, lalu mengangkat tangannya perlahan. "Kalau kau tahu sejarahnya, kau takkan berani naik." Suasana mendadak hening, angin berhenti sejenak. Adinda menoleh ke Gilang, ragu, tapi Gilang hanya tersenyum dan menunduk sopan. "Terima kasih, kek. Kami akan hati-hati." Kakek itu tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap mereka lama, dingin, dan seolah menyimpan cerita yang tak bisa diucapkan. Saat mereka berjalan menjauh, suara tongkatnya mengetuk beta-beta jalan terdengar. "Tiga kita kan." Lalu hening. Langkah demi langkah, mereka mulai menanjak, meninggalkan cahaya dan kehidupan di bawah. Semakin ke atas, gelap semakin pekat. Hanya cahaya headlamp yang menuntun. Pohon-pohon menjulang seperti bayangan raksasa. Di kejauhan, sesekali terdengar suara burung hantu, dan daun berdesir seperti disapu tangan tak kasat mata.
Riko memutar lagu dari ponselnya, pelan lagu dangdut yang biasanya memecah keheningan. Tapi malam ini, suaranya sumbang. Gilang memintanya mematikan. Ini bukan tempat buat suara keras, Ri. Riko mengangguk. Sedikit tersinggung tapi patuh. Ia merasa suasana memang tak biasa. Bulan nyaris tak muncul dari balik awan. Suara ranting patah terdengar beberapa kali, entah karena binatang atau sesuatu yang lain. Sekitar pukul 11 malam, mereka tiba di pos 1. Sebuah dataran kecil dengan tugu batu tak bertulisan. Mereka memutuskan untuk istirahat sejenak. Gilang mencatat di buku catatannya. Pos pertama malam 1 Suro. Kabut mulai turun. Udara menusuk kulit. Rasa di dada aneh, seperti ada yang mengikuti kami sejak dari bawah. Wahyu, bisik Naya. Kamu kelihatan pucat banget. Kenapa? Wahyu, yang sejak awal pendakian hanya diam, menoleh perlahan. Aku pernah kesini. Dulu, bareng pamanku. Semua mata kini tertuju padanya. Kami naik malam Suro juga. Tapi, pamanku menghilang. Cuma tas dan tulang kecil yang tertinggal. Suasana langsung menegang. Loh, gak cerita dari awal. Kenapa? Riko setengah membentak. Aku pikir ini cuma perasaan. Tapi sekarang, sejak kita lewat batu pertama tadi, aku yakin tempat ini bukan sekadar gunung biasa. Gilang menatap Wahyu dalam-dalam. Ea tahu, betul Wahyu, bukan orang penakut. Kalau dia sudah bicara begitu, berarti ada yang benar-benar tak beres. Sekitar tengah malam, mereka melanjutkan perjalanan. Pos 2, tinggal setengah jam lagi. Tapi langkah terasa lebih berat. Kabut tebal turun, menyelimuti semuanya, seperti selendang putih. Nafas terasa sesak. Lampu hanya menerangi sekitar 2 meter ke depan. Lalu, mereka mencium sesuatu. Kalian cium bau melati nggak? Tanya Adinda lirih. Semua mengangguk. Bau itu samar, lalu semakin kuat. Harum menusuk hidung, seolah ada sesajen dibakar di dekat mereka. Tapi tak ada apapun di sekitar. Jangan bilang ini. Diam, potong Gilang cepat. Terus jalan. Jangan tengok belakang. Mereka menelan ludah bersamaan. Langkah dipercepat. Suara detak jantung makin keras di kepala. Tapi kemudian ada yang berbisik di telinga Riko. Kulo enten. Kulo enten. Aku menunggu. Riko menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi tubuhnya langsung lemas. Ia terduduk. Wajahnya pucat. Bro, Adinda panik. Riko menunjuk belakang. Matanya berkaca-kaca. Dia berdiri di antara kabut. Akhirnya, mereka sampai di pos 2. Dengan perasaan campur aduk. Tak ada tawa. Tak ada semangat. Hanya napas terengah. Dan mata yang terus waspada. Di atas tanah, mereka bentangkan matras dan duduk melingkar. Tanpa suara. Sampai akhirnya Gilang berkata lirih. Kita harus serius mulai dari sini. Ini bukan pendakian biasa. Wahyu menunduk. Naya menatap gelap. Dan bau melati tak kunjung hilang. Pagi datang tanpa cahaya. Kabut masih menggantung tebal seperti selimut abu-abu yang menolak terangkat. Matahari enggan menampakkan dirinya. Seolah ikut menjaga jarak dari tanah yang tak lagi hanya dihuni oleh manusia. Gilang membuka matanya perlahan. Tubuhnya pegal, kedinginan, dan tenggorokan terasa kering. Ia menatap sekeliling teman-temannya, masih meringkuk di sleeping bag. Kecuali Wahyu yang duduk diam di atas batu, menatap hutan yang mulai merintik gerimis. Suasana pos 2 Septemberi. Tak ada suara burung, tak ada angin, hanya bisikan kabut yang samar-samar terdengar, seperti nyanyian kuno dari masa lalu. Gilang bangkit perlahan, meraih botol air, dan duduk di samping Wahyu. Lo gak tidur? Wahyu menggeleng. Gue mimpi. Tapi, rasanya bukan mimpi.
Lebih kayak kejadian yang udah pernah gue lihat. Gilang menatapnya serius. Apa yang lo lihat? Wahyu menghela napas panjang. Matanya berkoke-koka, namun tak menetes. Pamanku, dia duduk di bawah pohon besar. Matanya tertutup, tubuhnya membiru. Tapi, tangannya menggenggam tulang kecil berwarna putih. Di sekelilingnya, ada sosok-sosok berselendang merah, menyanyi dalam bahasa Jawa kuno. Gue gak paham artinya, tapi ada satu kata yang terus diulang. Apaan? Wahyu menoleh, bibirnya gemetar saat menjawab. Tulang wangi. Ketika Adinda dan Naya terbangun, suasana menjadi lebih tenang. Mereka memutuskan untuk sarapan ringan sebelum melanjutkan perjalanan. Namun, kejadian aneh kembali terjadi saat membuka tas carrier miliknya. Gilang menemukan setangkai bunga melati segar di antara pakaiannya. Ia membeku. Ini siapa yang naruh? Tanyanya pelan. Tak ada yang menjawab. Adinda menggeleng. Riko hanya memandang dengan dahi berkerut. Lo sendiri yang taruh kali. Mungkin pas packing. Tidak. Gue bahkan gak suka bunga. Wahyu bangkit dan menghampiri. Ia mengamati bunga itu, lalu mendekatkannya ke hidungnya. Seketika wajahnya pucat. Ini wanginya sama kayak tulang itu. Semua diam. Bau melati menyebar cepat. Dingin menyelusup lagi ke tuling-tuling mereka. Meski matahari mulai naik setidaknya menurut jam tangan, namun langit masih kelabu. Seperti waktu menolak bergerak. Pendakian dilanjutkan dengan langkah berat dan hati yang tak tenang. Jalur menuju pos 3 mulai menanjak curam. Pohon-pohon semakin tinggi dan rapat. Daun-daun basah menggantung seperti jaring laba-laba yang menanti korban. Gilang memilih diam. Matanya terus mengamati sisi jalur. Sesekali mencatat hal-hal yang terasa tak biasa. Sebuah pohon dengan ukiran aneh. Batu-batu melingkar seperti altar. Dan suara lembut dari kejauhan yang hanya dia dengar. Kulo mboten sare. Kulo eling. Aku tidak tidur. Aku masih terjaga. Ia berhenti mendadak. Kenapa Lang? Tanya Naya, menyusul dari belakang. Enggak, cuma ada suara. Naya menatapnya dalam. Aku juga dengar. Mereka saling pandang. Tak ada yang berani menanyakan lebih jauh. Sampai di pos 3, mereka memutuskan rehat singkat. Tapi ketenangan hanya berlangsung sebentar. Riko, yang iseng menjelajah sisi timur jalur tiba-tiba berteriak, "Bro, kalian harus lihat ini." Mereka berlarian menghampiri. Di balik semak belukar, tersembunyi pohon besar dengan akar menggulung, seperti naga tidur. Dan di bawahnya, sebuah batu kecil berwarna hitam, dengan goresan aksara Jawa tua. Ini prasasti, tanya Adinda sambil mengarahkan kamera. Wahyu mendekat, mengamati huruf-huruf itu. Aku gak bisa baca semuanya. Tapi ini menyebut nama seseorang, Empu Supo. Nama itu langsung membuat bulu kuduk Gilang berdiri. Ia pernah membaca kisah itu dalam buku peninggalan ayahnya. Empu Supo adalah seorang pertapa sakti yang menghilang di Gunung Lawu saat satu suro baruti 100 tahun lalu. Konon, ia membawa benda suci bernama tulang wangi untuk disatukan dengan roh-roh para leluhur. Dan sejak itu, tak ada yang pernah melihatnya lagi. Malam kembali datang lebih cepat dari seharusnya. Kabut turun lagi, dingin menggigit. Di Pas 4, mereka mendirikan tenda dengan cepat. Tak ada suara tawa, tak ada candaan khas pendaki, hanya kecemasan dan mata-mata gelisah. Di dalam tenda, Naya tiba-tiba berkata lirih, "Aku mimpi aneh tadi siang." Gilang menoleh. "Mimpi apa?" "Ada perempuan muda, cantik, pakai selendang merah. Dia duduk di atas batu, memanggilku tangannya, memegang tulang putih. Dia bilang, 'Kembalikan padaku.'" Sebelum semuanya hilang, hening, Riko menelan ludah.
Adinda memeluk lututnya. Wahyu hanya berkata lirih, kita nggak boleh naik lebih jauh. Tulang itu entah ada di mana, tapi kita sudah mengusik sesuatu. Dan malam suro belum selesai. Gilang tak bisa tidur malam itu. Setiap kali memejamkan mata, suara gamelan samar terdengar. Bukan dari ponsel, bukan dari imajinasi, tapi dari tanah, dari dalam bumi, dari balik pohon dan beta-beta. Lalu, sekitar jam 2 dini hari, ia membuka tenda dan terdiam. Ada jejak kaki basah di luar. Jejak kecil, seperti milik anak-anak, tapi tak ada anak di sini. Ia menyalakan headlamp dan melihat sesuatu di bawah pohon dekat tenda. Tulang putih kecil, bersih, harum, dan hangat. Kabut pagi itu tidak seperti biasanya. Ia tidak turun perlahan, tapi justru mengepul menyembur dari balik pepohonan seperti asap dupa raksasa yang melingkupi langit. Suhu di sekitar pos 4 terasa menurun drastis. Embusan angin membawa bisikan yang seolah mengelilingi tenda mereka. Berputar, berulang, Sira, Bali, Sira, Bali, kalian kembali. Gilang masih duduk membeku, memandangi tulang putih kecil di bawah pohon. Harumnya begitu kentara perpaduan melati dan dupa yang menusuk hidung. Tapi lebih dari itu, tulang itu terasa hidup. Ia tidak tampak seperti benda mati. Ia hangat, seperti baru saja diletakkan seseorang yang masih bernyawa. Gilang, ngapain kamu di luar? Suara Naya membuyarkan lamunannya. Ia muncul dari dalam tenda dengan jaket tebal dan senter kecil di tangan. Ini, Gilang menunjuk ke tanah. Naya terdiam. Matanya membulat, tapi anehnya ia tidak terlihat takut. Justru tenang. Aku mimpi tulang ini, bisiknya. Gilang menoleh cepat. Apa? Nia berlatet, mengambil tulang itu dengan hati-hati. Aroma melati langsung menyeruak lebih kuat. Ia menatapnya seperti benda yang sangat ia kenal. Dia yang memanggilku. Paji, itu. Mereka sarapan dengan cepat. Wajah-wajah mereka tidak cerah. Tidak ada yang membahas pendakian hari ini. Bahkan Riko si paling bawel hanya duduk diam sambil menghisap napas panjang. Lo semua sadar gak sih? Gumamnya akhirnya. Bahwa jalur yang kita lewatin kemarin udah gak ada. Adinda menoleh cepat. Maksud lo, pas gue cek GPS dan log pendakian, kita udah belok dari jalur utama sejak semalam. Tapi kita gak pernah belok. Gilang langsung membuka aplikasinya sendiri. Dan benar posisi mereka bukan di jalur resmi. Mereka berada di sisi timur Lawu, wilayah yang tak tercatat dalam peta manapun. Kita dibelokkan, kata Wahyu pelan. Bukan secara fisik, tapi secara niat. Kita ditarik. Hening, kata-katanya seperti palu, berat dan tak terbantahkan. Hari itu, mereka tetap berjalan, karena satu-satunya pilihan adalah maju. Mereka menyusuri jalur samar dengan semak lebat di kanan kiri, hanya ditandai oleh tumpukan batu aneh di tiap beberapa meter. Batu-batu itu seperti disusun dengan sengaja melingkar, dengan batu paling atas selalu berwarna kehitaman, seperti hangus terbakar. Apa ini? Adinda mengambil gambar. Kayak bekas sesajen. Jangan disentuh, potong Wahyu cepat. Itu batu penanda. Orang zaman dulu suka pakai itu buat ritual laku tapariko meringis, yang kayak di film-film horor Jawa itu. Lebih nyata dari film. Tiba-tiba, kabut menggila. Dari yang tipis menjadi tebal dalam kurang dari 5 menit. Jarak pandang menurun drastis. Mereka tak bisa melihat lebih dari 2 meter ke depan. Suara-suara mulai terdengar. Suara gamelan pelan. Suara langkah di atas dedaunan. Dan yang paling menyesakkan, suara anak kecil tertawa.
Naya, yang masih memegang tulang itu di dalam pouchnya, berhenti berjalan. Matanya kosong. Ia memandang lurus ke depan. Aku harus ke sana, bisiknya. Kemana? Tanya Gilang cepat. Menarik tangannya. Dia menunggu. Wahyu menyusul dan segera menampar pipinya pelan. Naya, sadar, jangan dituntun. Lo belum ngerti apa yang lo bawa itu. Naya terkejut. Ia menatap Wahyu dengan tatapan terluka, tapi juga tidak manusiawi. Lepaskan aku, Wahyu. Aku tahu tempat ini. Aku lahir di sini. Adinda panik. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan memutar rekaman dari kamera malam sebelumnya. Tapi saat video diputar, ekspresinya berubah drastis, bro. Kalian harus lihat ini. Dalam video malam itu, saat tenda mereka sedang disorot, di latar belakang kabut, tampak sosok tinggi berjubah berdiri diam. Wajahnya tidak tampak, hanya tubuhnya besar, tidak bergerak, seolah mengawasi mereka. Dan tak hanya itu, di detik terakhir, sosok itu melangkah perlahan, masuk ke arah kamera, lalu menghilang. Riko langsung berdiri. Oke, ini gila. Gue mau turun sekarang. Tapi jalan kembali sudah tak terlihat. Jalur di belakang mereka yang tadi pagi ada kini hanyalah tembok kabut putih yang tak bisa ditembus. Gilang duduk terdiam, otaknya kacau. Ia membuka buku catatan ayahnya. Di halaman paling belakang ada sepotong tulisan tangan. Jika kau melihat melati di tempat yang tak seharusnya, jangan dihirup. Jika tulang wangi sampai ke tanganmu, jangan dibawa naik. Jika malam suro kau jalani di laut, pastikan kau bukan utusan masa lalu. Tangannya gemetar. Ia menoleh ke arah Naya yang kini mulai bicara dalam bahasa Jawa kuno. Pelan, seolah berdialog dengan udara. Sesekali ia tertawa, tapi bukan tawa Naya. Tawa itu terdengar seperti milik wanita dewasa. Flashback ratusan tahun lalu di puncak Gunung Lawu. Seorang wanita muda berselendang merah duduk bersimpuh di depan api unggun kecil. Ia dikelilingi para pelayan yang diam tak bergerak. Matanya sembab, tangan mungilnya memegang tulang kecil berwarna putih bersih. Ini tubuhku, ini doaku, ucapnya pelan. Ia adalah Putri Retno Kusumo, anak dari Raja terakhir Majapahit. Ia dikurbankan secara sukarela dalam laku tapa untuk menyatukan roh-roh leluhur dengan tanah Nusantara. Tulang itu diambil dari tubuhnya sendiri yang dikremasi hidup-hidup. Dan sejak saat itu, tulang wangi menjadi penjaga batas antara dua dunia. Kembali ke masa kini dia, Retno Kusumo, kata Naya. Suara lirih seperti bergema dua lapis. Aku bukan Naya. Aku adalah dia. Wahyu mundur perlahan. Adinda menangis. Riko menggenggam batu dan berkata, kita harus bakar tulangnya. Sekarang. Jangan. Suara Gilang mengguntur, lebih karena rasa takut daripada keberanian. Bakar tulang itu, dan kita bisa terjebak selamanya. Naya menoleh, menatap Gilang dengan mata yang bukan miliknya. Bukan aku yang membawa kalian ke sini, tapi dia yang memanggilmu. Gilang. Tangan Naya masih menggenggam tulang itu. Kecil, putih, hengket, dan tetap menguar aroma melati yang menusuk kesadaran. Namun bukan lagi Naya yang mereka lihat. Cara bicaranya, cara menatapnya, bahkan cara ia duduk, semuanya bukan lagi milik gadis periang yang mereka kenal sejak awal pendakian. Yang berdiri di depan mereka kini lebih mirip bayangan dari masa yang terkubur, dari zaman ketika darah dan persembahan adalah bentuk cinta paling tinggi kepada tanah leluhur. Dia akan menjemput kita satu persatu jika kalian tak mengembalikannya. Suara itu bukan milik Naya. Gilang menelan ludah.
Tangannya mengepal, mencoba menahan tubuh yang nyaris lunglai karena dingin dan ketakutan. Ia menatap Wahyu, Riko, dan Adinda secara bergantian. Masing-masing menunjukkan wajah panik yang berbeda. Tak ada yang siap menghadapi sesuatu seperti ini. Aku gak ngerti. Riko berbisik. Apa maksud semua ini? Lo semua dengar kan? Itu bukan suara Naya. Dia kerasukan. Ujar Wahyu pelan. Atau bukan kerasukan, tapi lebih parah dari itu. Lebih parah, dia mungkin terpilih. Kilas balik, Jawa kuno, abad ke-14 di malam gelap tanpa bulan. Seorang empu duduk, bersila di depan candi batu, tersembunyi di punggung Gunung Lawu. Di hadapannya, seorang gadis muda berselendang merah menundukkan kepala. Retno Kusumo, kau tahu arti laku tapamu? Aku tahu, empu, aku tahu bahwa tubuh ini harus menjadi jembatan dan bahwa jiwamu takkan kembali. Retno Kusumo menutup mata. Di sekelilingnya, para punggawa kerajaan Majapahit berdiri, menyembunyikan tangis. Ia bukan sekadar putri, ia adalah penyangga jiwa tanah Jawa. Dipercaya mampu menyatu dengan para leluhur lewat ritual tumbal diri. Tubuhnya dibakar, jiwanya dituntun ke alam gaib, dan tulang tertinggal menjadi penjaga agar tak ada roh jahat naik ke dunia. Kembali ke masa kini, tulang itu kini ada di tangan seorang gadis masa kini, di punggung gunung yang sama. Dan malam ini adalah malam satu suro yang jatuh bersamaan dengan siklus windu. 20 suatu perhitungan waktu yang oleh masyarakat Kejawen dianggap sebagai saat ketika dunia, roh dan dunia manusia berimpit sempurna. Aku harus bawa dia ke atas. Suara Naya bergema pelan. Tidak! Gilang bergerak cepat, mencoba merebut tulang itu dari tangan Naya, tapi tubuhnya terpental seperti menabrak dinding kaca. Ia jatuh terduduk, punggungnya menghantam tanah keras. Lo lihat sendiri kan? Adinda menangis. Itu bukan Naya lagi, Lang. Wahyu maju. Ia membuka kalung kayu yang selama ini selalu ia sembunyikan di balik bajunya. Gue tahu tentang ini semua. Keluarga gue pernah jaga jalur Lawu. Gue diceritain tentang tulang wangi waktu kecil, dan gue pikir itu cuma legenda. Tapi ternyata ini nyata. Gilang menatap Wahyu, wajahnya penuh kebingungan. Kenapa lo baru cerita sekarang? Karena lo gak akan percaya. Gue pun dulu gak percaya, sampai pamanku hilang di malam kayak gini, dan yang tersisa cuma tulang ini. Ia mengeluarkan tulang kecil dari kantong plastik lusuh. Bentuknya hampir sama, tapi tidak seputih yang dipegang Naya. Tidak sehangat itu, tidak sewangi itu. Ini milik pamanku. Dia nyentuh tulang wangi dan gak pernah balik. Hening. Kabut mulai turun lagi. Kali ini lebih tebal dan jauh lebih gelap. Tak hanya putih, tapi mengandung beangan-beangan samar yang bergerak di dalamnya. Tidak jelas, tapi cukup membuat bulu kuduk berdiri. Dia datang, bisik Naya. Siapa? Tanya Gilang. Meski ia yakin, ia tak ingin mendengar jawabannya. Empu Supo, penjaga tulang wangi. Tiba-tiba, dari dalam kabut, terdengar langkah kaki. Pelan, tapi berat, seperti sepatu kulit tua, menghantam tanah basah. 1, 2, 3. Mereka menoleh serempak. Sosok itu muncul, tinggi, berjubah hitam, wajahnya tertutup kerudung kain, dan di tangannya tergenggam tongkat dari tulang manusia. Tak ada yang bisa bicara. Adinda memejamkan mata. Riko bergetar hebat. Wahyu memajukan diri, mengangkat kalung kayunya. Ampun empu, kami gak sengaja. Kami akan kembalikan, tolong. Sosok itu berhenti hanya 2 meter di depan mereka. Lalu, ia menunduk pelan, menunjuk Naya.
Bukan bicara, tapi menyuruh. Dia yang terpilih. Bawa dia ke puncak. Atau kalian semua akan jadi batu di lereng ini. Nia berbelek tanpa menunggu. Ia berjalan ke arah jalur yang bahkan tidak tampak sebelumnya. Sebuah jalan kecil muncul begitu saja ditutupi akar dan lumut, mengarah ke sisi timur gunung, tempat yang tidak ada di peta dan tidak dikenal oleh para pendaki. Apa kita ikutin dia? Tanya Riko lirih. Gilang diam, lalu ia berkata pelan, hampir tak terdengar. Kalau kita nggak ikut, Naya mungkin nggak balik. Tapi kalau kita ikut, kita mungkin semua nggak balik. Wahyu menarik napas panjang. Lalu, kita pilih yang mana? Dan saat itu juga, tanah di sekitar mereka bergetar. Pohon-pohon bergoyang. Kabut mendesis. Angin menjerat seperti suara wanita tua. Suhu turun drastis. Dan aroma melati kini menyelimuti seluruh udara. Pilihan sudah tidak ada lagi. Mereka berjalan tanpa suara, tanpa tanya. Langkah kaki mengayun mengikuti Naya yang memimpin di depan. Seolah bukan dia lagi yang menggerakkan tubuhnya, melainkan jiwa lain yang jauh lebih tua dari tanah tempat mereka berpijak. Pohon-pohon di jalur itu berbeda, lebih tinggi, lebih rapat. Daun-daunnya seperti jaring yang menutup langit. Tak ada cahaya yang menembus, hanya kabut dan bayangan. Adinda berjalan paling belakang. Sesekali ia menengok ke belakang, berharap melihat jalur yang tadi mereka lalui, tapi tak pernah ada. Tanah di belakang mereka seolah menutup kembali, seperti gunung sedang menelan jejak-jejak mereka. Gilang mulai menyesali semuanya. Bukan hanya keputusan mendaki malam satu suro, tapi juga rasa penasaran yang membutakan. Ia ingin membuat kontennya, ingin jadi viral. Tapi apa harga dari semua itu? Mungkin nyawa. Wahyu berjalan di sampingnya. Tangan masih menggenggam kalung kayu warisan ayahnya. Ia tampak lebih tenang, namun wajahnya penuh beban. Gue harus cerita sekarang, gumam Wahyu. Akhirnya Gilang menoleh. Apa gue bukan cuma pernah dengar soal tulang wangi? Gue pernah lihat lebih dari sekali. Mereka terus berjalan, tapi suara Wahyu jelas dan setiap katanya menusuk dalam. Waktu pamanku hilang, gue ikut pendakian pencarian seminggu setelahnya. Gak ada yang nemuin apapun, sampai malam terakhir kami camping di pos kelima. Gue bangun jam 2 pagi. Dan lihat dia. Siapa? Pamanku. Berdiri di tengah kabut, mukanya gosong, tangannya megang tulang putih. Tapi dia senyum. Gilang menggigil. Dingin bukan lagi dari udara, tapi dari bayangan yang diciptakan oleh kata-kata Wahyu. Dia bilang, satu kalimat, wong urip kudu ngerti tapane. Orang hidup harus tahu jalan tapanya. Tiba-tiba Naya berhenti. Di depan mereka terbentang tanah lapang kecil, dikelilingi beta-beta seperti lingkaran candi mini. Di tengahnya, ada sebuah altar batu setinggi pinggang. Dan di atasnya, sebuah mangkuk perunggu berisi air yang memantulkan cahaya aneh. Tanpa bicara, Naya meletakkan tulang wangi ke dalam mangkuk itu. Dan saat itu juga, bumi bergetar angin, menyerbu dari segala arah. Seperti ribuan roh berteriak bersamaan. Pohon-pohon melengkung, beta-beta bergata. Dan dari dalam tanah muncul suara. Sirawisteka, tapamu wiwit dina iki, kang mok suwun, kudu mok baleni, lan awakmu, dudu awakmu. Kau telah datang, tapamu dimulai hari ini. Yang kau pinta, harus kau ulangi. Dan tubuhmu, bukan lagi tubuhmu. Naya menutup matanya, bibirnya bergetar, melafalkan doa dalam bahasa Jawa kuno. Sementara itu, Adinda mulai menangis-tangis sesungguhnya. Tubuhnya bergetar, ia berlutut, memeluk lututnya sendiri. Aku gak kuat, Lang, aku pengen pulang, aku pengen bangun,
Dan ini cuma mimpi. Gilang memeluknya, menahan air mata yang hampir jatuh. Sama Din, gue juga. Tapi kita harus bareng. Kita udah terlalu dalam buat mundur. Riko duduk di tanah menatap Tenggen kirinya yang gemetar hebat. Lalu ia menyingsingkan lengan baju dan mereka semua terkejut. Di bawah kulitnya ada garis-garis gelap seperti akar menjalar dari pergelangan menuju ke bahu. Ini mulai muncul pas malam kemarin, katanya lemah. Kayak sesuatu masuk ke tubuh gue. Wahyu mendekat, menekan sedikit, dingin, tapi bukan kayak beku. Lebih ke mati. Gue ngerasa kayak disedot tenaga gue, akal gue, semuanya. Naya, atau entah siapa yang sekarang mengendalikan tubuh Naya, berbalik. Wajahnya tampak kosong, namun ada sinar di matanya, bukan terang, tapi kilatan dari zaman purba. Raga kalian sudah disentuh tanah leluhur. Siapa yang tidak sanggup akan jadi bagian dari batu-batu ini. Semua menatap beta-beta di sekeliling. Cilong baru menyadari masing-masing batu memiliki bekas wajah, mata, hidung, mulut yang seperti menjerit, seolah mereka adalah manusia yang berubah bentuk. Tunggu, ini manusia, bisik Adinda. Tak ada yang menjawab. Gilang mulai mencatat di buku. Tulisannya bergetar. Laku Tapabrata, tempat ini bukan dunia kita. Ini tempat perbatasan, dan tulang wangi adalah kunci. Naya bukan lagi Naya. Riko sakit. Adinda ketakutan. Wahyu mungkin satu-satunya yang tahu arah. Tapi kami semua mulai kehilangan waktu. Jam tangan kami mati. Kompas tak bergerak. Tidak ada sinyal. Kami diambil satu persatu. Tiba-tiba langit menjadi hitam pekat. Bukan karena malam, tapi seolah gunung menutup langitnya sendiri. Dan dari altar batu muncul cahaya kemerahan, seperti api dalam air. Naya dalam keadaan trans penuh berdiri di tengah lingkaran. Aku adalah penjaga, tapi aku juga penghubung. Tubuh ini harus menanggung kutukan terakhir sebelum puncak. Apa maksudmu? Gilang meneriakkan itu dari luar lingkaran. Namun ia tak bisa masuk. Seperti ditahan dinding tak kasat mata. Lalu tubuh Naya mulai gemetar. Ia merintih, menjerit, lututnya bergetar, dan tangannya menengadah ke langit. Tulanging awaku, dadi lawang panguripanmu, getihku, dadi tetes sewelas asihmu, nang iling. Balasane kudu ditanggung kabeh. Tulangku, jadilah pintu kehidupanmu. Darahku, jadilah tetesan belas kasihmu. Tapi ingat, balasannya harus ditanggung bersama. Dan dari tubuhnya keluar cahaya merah tipis, menyebar ke udara. Keitana, ke semua, Arariko pingsan seketika. Adinda memekik, menutup wajahnya. Wahyu berdoa lirih, sambil menunduk dalam-dalam. Gilang hanya bisa berdiri, membeku, menyaksikan tubuh Naya roboh perlahan, jatuh ke tanah. Namun sebelum ia menyentuh tanah, tangan-tangan dari dalam bumi muncul, menopang tubuh itu. Dan suara bergema dari segala penjuru. Sirawis nyedek, nanging dudu, kabeh bakal bali. Tapamu durung rampung. Kalian telah dekat, tapi tak semuanya akan kembali. Tapa kalian belum selesai. Hai, kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Dan share ke teman-temanmu atau grup keluarga, agar mereka tahu cerita yang menyeramkan ini. Sekarang, kita lanjutkan lagi ceritanya. Naya terbaring tak sadarkan diri. Tubuhnya seperti boneka yang kehilangan tali ringkih, dingin dan pucat. Namun, di sekitar dadanya, cahaya merah samar masih berdenyut. Seolah jantungnya berdetak dalam dua alam.
dunia dan yang bukan dunia. Gilang berlutut di sampingnya, memegang tangan Naya yang dingin, seperti batu pagi. Ia tak tahu apakah Naya masih hidup, atau hanya tubuhnya yang tertinggal. Naya, buka matamu, bisiknya. Kamu belum selesai. Tak ada jawaban. Sementara itu, Wahyu sibuk mengobati Riko yang masih tak sadarkan diri setelah tubuhnya diguncang. Cahaya ritual, guratan-guratan hitam di lengannya semakin menjalar ke leher, dan kulitnya mulai muncul ritekan-ritekan halus seperti tanah kering yang hendak pecah. Adinda duduk tak jauh dari sana, memeluk lututnya, bergumam pelan, matanya kosong, mulutnya terus mengulang. Mereka tahu kita datang. Mereka tahu kita datang. Mereka udah tunggu ini dari dulu. Gilang tahu, mereka semua mulai retak, dan ia harus mengambil keputusan. Wahyu, katanya cepat. Kita harus turun. Wahyu mendengus getir. Lo lihat jalurnya, Lang. Jalur itu hilang, bahkan jejak kita sendiri nggak ada. Kita udah nggak ada di jalur resmi sejak pos 3. Lalu kita harus gimana? Wahyu diam. Kemudian ia berdiri, menatap langit yang kini gelap. Meski waktu belum masuk malam, ia membuka kembali kalung kayunya. Dan dari dalam pouch kecil di belakangnya, ia mengeluarkan lembaran kulit tipis bertulisan aksara Jawa. Ini warisan dari mbahku. Aku pernah diminta jaga ini, tapi aku nggak pernah ngerti isi sebenarnya. Sampai sekarang, ia menunjukkan lembaran itu ke Gilang. Tulisan di situ hampir tak terbaca. Sebagian terhapus oleh usia, tapi ada satu kalimat yang masih utuh. Kanggo, netokake tulang wangi, kudu ana getih kang tulus. Untuk membangunkan tulang wangi, harus ada darah yang tulus. Mereka semua terdiam. Adinda menatap Gilang. Apa maksudnya? Kita harus berkorban. Kilas balik. Cerita dari Mbah Surono, kakek Wahyu Gunung Lawu bukan sekadar gunung. Ndukle, ia adalah Tempot Tapabrata Agung, tempat di mana darah yang rela menjadi pemisah antara roh jahat dan dunia nyata. Dan tulang wangi, bukan benda, tapi perjanjian. Kalau satu tulang diambil tanpa restu, alam akan menagih, bukan dengan cepat, tapi dengan pelan. Ia menyusup ke mimpi, ke tubuh, ke rasa, dan saat waktunya habis, hanya satu yang bisa mengembalikannya. Darah yang tak memaki nasibnya. Gilang, suara pelan, terdengar, lemah, tapi nyata. Gilang menoleh cepat. Naya sadar, tapi bukan hanya sekadar sadar. Matanya bersinar. Ia kembali, namun membawa jejak dari dunia lain. Bukan kerasukan, tapi seperti seseorang yang sudah membaca rahasia besar dan menyimpannya di napasnya. Aku tahu jalannya. Gilang menggenggam tangannya. Apa maksudmu? Aku melihat mereka di balik kabut. Banyak dari mereka pendaki, orang-orang biasa, tapi mereka tidak bisa kembali karena tak ada yang mengantar tulangnya. Karena mereka tidak sempat memilih. Maksudmu? Naya menatapnya, lalu menatap Riko yang masih tak sadarkan diri. Satu dari kita harus mengantar. Satu dari kita harus rela. Tiba-tiba, Riko terbangun dengan erangan keras. Ia menggeliat, mencakar udara, lalu menggenggam kerah Gilang dengan kekuatan aneh. Bakar aku, teriaknya. Mereka semua panik. Apaan, Rik? Dalam mimpiku, aku ditangkap, dia bilang. Aku pintu cadangan. Kalau tidak ada yang mau berkorban, aku yang dipakai. Matanya merah, darah merembes dari pori-pori tangannya, dan dari punggungnya mulai muncul benjolan-benjolan keras seperti tulang yang tumbuh dari kulit. Dia akan merasuki aku kalau kalian tidak melakukan upacara penebusan. Gilang terdiam. Kepalanya berdenyut. Dunia seperti berputar. Tulang wangi, darah tulus, pilihan, semua kembali ke itu.
Wahyu menatap Riko dengan getir. Gue bisa mulai ritual, tapi gue butuh waktu. Butuh tempat yang benar. Dan apa? Dan gue butuh orang yang siap. Siap dikorbankan? Enggak. Tapi siap menyerahkan dirinya sebagai penghubung. Kalau nggak ada, Riko bakal dipakai sama entitas itu. Langit mulai bergerak cepat. Awan berputar di atas kepala mereka, menciptakan pusaran hitam. Suara angin berganti menjadi bisikan yang semakin keras, menyebut-nyebut nama mereka satu persatu. Gilang, Wahyu, Adinda, Naya, Riko, dan dari kejauhan tampak siluet tinggi di balik kabut. Satu, lalu dua, lalu puluhan. Mereka yang tak pulang, pendaki, peziarah, penunggu lang. Wahyu mendekat. Suaranya parau. Lo harus pilih. Lo yang mulai ini semua. Sekarang lo harus jadi pemutusnya. Mau lanjut? Atau biarin kita semua jadi bagian dari legenda ini? Gilang memejamkan mata. Napasnya berat. Dalam pikirannya terlintas wajah ayahnya, wajah Naya, wajah semua orang yang pernah mengajarkannya tentang hidup dan yang kini bisa mati karena satu kesalahan kecil, ambisi. Lalu ia membuka mata. Aku akan jadi penghubungnya. Gilang berdiri tegak, meski lututnya bergetar, napasnya memburu, dan dadanya terasa sesak seperti diikat tali tak kasat mata. Tapi ia tahu ini saatnya. Wahyu mulai menggambar lingkaran di tanah, menggunakan campuran arang dan darah ayam dari persembahan sesajen yang mereka temukan di altar sebelumnya. Di dalam lingkaran itu, ditancapkan tulang wangi tepat di tengah, berdiri seperti obor putih yang memancarkan cahaya halus. Begitu lo masuk ke dalam lingkaran, kata Wahyu sambil menatapnya dalam, lo bukan lagi cuma manusia biasa, lo akan jadi jembatan. Dan kalau lo goyah, lo bisa ditarik. Adinda menahan tangisnya. Tangannya menggenggam tangan Naya, yang kini hanya duduk lemah di pinggir batu. Riko masih terbaring. Tubuhnya mulai berasap dari sela-sela pori, seolah bagian dalam tubuhnya menolak hidup. Langit di atas mereka berputar, tapi bukan seperti awan biasa. Ini seperti mata raksasa yang terbuka, menatap bumi dengan tatapan dingin dari dunia yang tak terbayangkan. Gilang melangkah satu kaki ke dalam lingkaran, dan ia langsung merasa tekanan udara berubah. Suara menjadi hening, terlalu hening, bahkan detak jantungnya terdengar memantul di dalam kepala. Mulai, kata Wahyu. Baca ini. Ia melemparkan potongan naskah dari kulit yang tertulis aksara Jawa kuno. Gilang membaca dengan terbata, tapi jelas. Awaku dudu kanggo aku, sukmaku dudu kanggo urip, aku nyawiji dadi titah panggonan, yen kudu sirna muji dados berkah. Tubuhku bukan untukku, jiwaku bukan untuk hidupku. Aku menyatu menjadi titah perantara. Jika harus lenyap, semoga menjadi berkah. Saat kata terakhir diucap, angin melolong dari balik pohon, kabut menggulung ke dalam lingkaran, dan dari dalam tanah, tangan-tangan muncul. Tangan-tangan itu kurus, panjang, dingin, tak berkulit. Mereka meraih Gilang dari bawah, tapi bukan mencengkram untuk membunuh. Mereka menyentuh. Seperti anak-anak yang mencari ibu, Gilang berdiri membeku. Matanya terpejam, tapi pikirannya seperti terbuka ke 1000 arah. Ia mulai mendengar suara-suara lembut, berbisik. Ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang menyebut namanya, ada pula yang meminta tolong. Kulo kesasar, kulo nyuwun tulung, aku orang ngerti dalan bali. Aku tersesat, aku minta tolong, aku tak tahu jalan pulang. Dan satu suara terdengar, paling jelas, aku titip tulangku. Tapi tak seorang pun datang. Sampai kamu, namamu Gilang, anak dari darah perantara. Leluhurmu pernah menolak tapa brata ini,
Tapi kamu sudah membuka gerbangnya kembali. Kilas balik, Jakarta. 15 tahun lalu, Gilang kecil pernah melihat ayahnya, seorang arsitek dan peneliti budaya Jawa, menangis di depan pusaka yang ditemukan di Lawu. Waktu itu, sang ayah berkata, "Tulang ini tidak bisa dibawa turun. Aku cuma bisa menyimpannya sementara. Tapi kelak, salah satu dari darahku harus kembalikan." Ia tak pernah mengerti maksud kalimat itu. Kini ia tahu, kembali ke Gunung Lawu. Gilang merasakan dadanya sakit, seolah sesuatu di dalamnya bukan jantung, tapi Sukma ditarik keluar pelan-pelan. Adinda berteriak di luar lingkaran, "Lang, lo baik-baik aja?" Tapi Gilang tak bisa menjawab. Wajahnya kini seperti bukan miliknya. Matanya memutih. Pipernia bergerak sendiri, melafalkan doa-doa kuno. Wahyu mendekap tanah, berusaha menjaga lingkaran agar tak terganggu oleh angin yang kini berputar seperti topan kecil. Lalu dari balik kabut sosok tinggi muncul, jubah hitam, tongkat tulang, dan kali ini wajahnya terlihat separuh wajah manusia, separuh lagi tengkorak. Itu Empu Supo. Ia berdiri di luar lingkaran, menetap Gilang sampeyan jalmo titisan. Ojo mundur, siji getih, siji tulang, siji pangurbanan. Kulo tak enteni, suene abad. Gilang, kau titisan. Jangan mundur, satu darah, satu tulang, satu pengorbanan. Aku menunggumu sejak Barabadebot. Gilang berdiri perlahan. Tubuhnya gemetar, tapi ia melangkah mendekati tulang wangi, menyentuhnya, dan berkata, "Kalau ini harga yang harus dibayar, ambil aku." Tiba-tiba, cahaya meledak dari dalam lingkaran. Suara seperti gong raksasa terdengar. Tanah retak, udara meledak. Dan seketika, semua berhenti, sunyi, gelap, hampa. Saat Gilang membuka mata, ia tidak berada di Gunung Lawu lagi. Ia berdiri di atas danau hitam yang tenang. Di atas lengat, bintang-bintang berjatuhan seperti debu. Di hadapannya, sosok-sosok manusia tanpa wajah duduk bersila, mengelilingi api kecil. Salah satu dari mereka berdiri, mendekat. Itu ayahnya. "Tugasmu belum selesai, Lang, tapi kamu telah membuka jalan. Sekarang, kembalikan tulangnya, letakkan di tempat ia dikorbankan." Di puncak Lawu sendiri, Gilang tersentak bangun. Ia kembali di tengah lingkaran. Wahyu, Adinda dan Naya menangis lega. Riko, entah bagaimana, sudah duduk dan tampak lebih sehat. Kulitnya kembali normal. "Lo balik," bisik Adinda. Tapi Gilang tahu, ia tak benar-benar kembali. Ada sebagian dirinya yang tertinggal di tempat tadi. Dan sekarang, ia harus naik ke puncak sendiri untuk mengembalikan tulang wangi ke tempat semestinya. Dini hari di lereng Lawu. Udara tajam menampar kulit. Angin mengandung bisikan yang bukan sekadar suara, tapi pesan-pesan dari jiwa-jiwa yang tak terlihat, namun masih bergentayangan, menunggu sesuatu yang belum selesai. Di pundak Gilang, terikat erat kantong kain berisi tulang wangi. Ia berjalan sendirian, meninggalkan Wahyu, Naya, Adinda dan Riko di tempat ritual tadi. Mereka tahu, ini bukan perjalanan biasa. Ini perjalanan pengembalian, dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang terpilih. Langkahnya berat. Tiap satu langkah, seperti membawa beban tubuh dan beban jiwa sekaligus. Pohon bergoyang, kabut mengikutinya, menyusup ke sela-sela rambut dan kulit. Dan di kejauhan, puncak Lawu mulai terlihat, tertutup awan hitam dan kilatan petir. Kilas balik, surat dari ayah Gilang dalam buku catatan yang sempat Gilang bawa dari rumah. Ada satu halaman terselip, bertulisan tangan ayahnya. "Jika kau membaca ini, itu berarti
Tulang Wangi sudah kembali ke dunia. Gunung Lawu adalah batas antara dunia nyata dan dunia roh. Puncaknya bukan sekadar tempat tinggi, tapi adalah gerbang. Jika kau membawa tulang itu ke atas, pastikan kau tidak meminta apa-apa, karena mereka akan menawarkan lebih dari yang bisa kau tolak. Gilang menatap langit. Hujan rintik mulai turun, tapi airnya hangat, bukan dingin, seperti air mata. Setiap langkahnya kini diapit oleh bayangan hitam yang berjalan di sisi-sisinya. Sosok-sosok yang hanya muncul dari sudut mata. Tidak bicara, tidak menyentuh, tapi ada. Lalu, dari balik pohon, muncullah Empu Supo lagi. Wajahnya masih setengah tengkorak, setengah manusia. Tapi malam ini, wajah manusianya menangis. Sampeyan wis tekan panggonane, tulung. Ora oleh klerumane, kau telah sampai. Tolong, jangan salah lagi, Puncak Lawu. Tak seperti puncak yang dikenal para pendaki. Ini bukan Hargodumilah, bukan tempat swafoto. Ini tempat yang tak tampak di peta. Tanahnya lembut, dikelilingi batu, berbentuk lingkaran sempurna. Dan di tengahnya, ada lubang kecil tak lebih besar dari baskom, tertutup batu dan kain merah kusam. Gilang membuka kantongnya. Tangannya gemetar saat memegang tulang wangi. Hangat, wangi, dan kali ini terasa seperti berdenyut. Ia berlutut, dan tepat saat hendak meletakkannya ke dalam lubang, semuanya berhenti. Udara membeku. Suara angin lenyap, waktu seperti ditahan. Dan muncul 3 sosok dari balik bayangan. Sosok pertama, seorang pria tua, bersurban, berjubah putih, mata menyala. Saya adalah pengetahuan. Kembalikan tulangnya, dan saya beri kamu semua rahasia alam. Sosok kedua, wanita cantik, berselendang, emas, suara mendayu. Saya adalah cinta. Kembalikan tulangnya, dan kamu tak akan pernah kesepian lagi. Sosok ketiga, sosok hitam tinggi besar, matanya seperti bara api. Saya adalah kekuasaan. Biarkan tulangnya tetap bersamamu. Dan kamu akan memerintah 2 dunia. Semua menatap Gilang, menunggu jawaban. Hening. Gilang menutup matanya. Bayangan ayahnya muncul lagi. Wajah Naya, tangisan Adinda, jeritan Riko, doa Wahyu, dan suara dalam dirinya sendiri. Aku datang bukan untuk diberi, tapi untuk mengembalikan. Tanggen mentap. Ia meletakkan tulang wangi ke dalam lubang batu itu. Seketika, cahaya merah menyembur ke langit. Gunung bergetar, langit pecah oleh guntur. Angin memekik seperti bayi menangis, dan dari dalam tanah terdengar jerit lega 1000. Well, Sampanggi selesai. Gilang terlempar ke belakang. Tapi ia tak merasa sakit. Ia merasa ringan. Saat membuka mata, ia sudah berada di pinggir danau kecil. Pagi hari, kabut mulai menipis. Suara burung terdengar. Dan Wahyu berlari ke arahnya. Lang, astaga, lo balik. Adinda menyusul sambil menangis. Naya tersenyum. Kini benar-benar dirinya lagi. Riko berdiri di belakang mereka, tubuhnya normal. Gilang mencoba bangun dan melihat ke arah gunung. Tak ada puncak merah, tak ada lubang batu, tak ada lingkaran roh. Semuanya kembali. Seperti tidak pernah terjadi. Tapi di saku bajunya masih ada bunga melati kering, dan aroma samar tulang wangi masih melekat di napasnya. Kabut belum sepenuhnya pergi, matahari baru muncul sebagai garis tipis keemasan di balik pucuk-pucuk pohon. Langit biru, tapi tak sepenuhnya terang, seolah alam sendiri pun masih berpikir, apa benar malam tadi sudah selesai? Mereka berlima duduk
Diam di pelataran kecil dekat pos keempat. Tak ada yang bicara. Sesekali, Adinda menatap ke bawah lereng. Matanya bengkak, napasnya pendek. Riko hanya memeluk lutut, menunduk, seolah takut melihat bayangannya sendiri. Naya duduk bersila, menatap kosong ke sebatang pohon cemara yang menjulang. Tak berkedip. Wahyu menulis di buku kecilnya, halaman demi halaman penuh coretan, diagram, dan kalimat kuno, dan Gilang. Ia menatap telapak tangannya, yang kosong seakan masih terasa hangatnya tulang wangi di sana. Mereka turun perlahan siang itu. Langkah terasa seperti mimpi. Jalur yang tadi seolah hilang, kini kembali seperti biasa. Hanya butuh 1-2 jam sebelum mereka melihat pos 3, pos 2, dan akhirnya base camp. Namun, ada satu hal aneh. Tidak ada orang. Base camp sepi, tenda-tenda kosong, warung-warung tutup, motor-motor tertutup debu tipis, dan tidak ada suara kehidupan. Padahal, semalam banyak pendaki. Lane, Yang Nek, mereka sempat bertemu rombongan lain sebelum masuk jalur samping. Tapi kini, seperti dunia hanya milik mereka berlima. Lo lihat jam? Tanya Riko dengan suara serak. Wahyu membuka jam tangannya. Digital. Baterai masih penuh. Tapi, tanggal menunjukkan 2 hari yang lalu. Gilang mengecek ponsel, baterai kosong. Padahal saat naik masih penuh. Mereka saling berpandangan, tak ada yang bicara. Tapi semuanya berpikir hal yang sama. Waktu mereka tidak berjalan seperti waktu dunia. Dan mungkin mereka tidak benar-benar turun dari gunung. Tapi dilepaskan. Kilas balik pengakuan Wahyu malam sebelum turun waktu semua sedang tidur. Wahyu memanggil Gilang secara pelan. Mereka duduk di tepi lingkaran yang kini telah memudar. Ada yang belum gue bilang. Gilang menoleh. Apalagi waktu lo masuk ke trans itu, gue sempat dengar suara dari dalam pohon. Suara perempuan. Dia bilang, salah satu dari kalian akan membawa roh penjaga. Tanpa sadar, apa maksudnya? Wahyu menggeleng. Gue nggak tahu. Tapi dari kita berlima, pasti ada yang gak pulang sendirian. Kembali ke base camp. Saat mereka hendak meninggalkan area itu, mobil pickup putih berhenti di gerbang. Seorang bapak tua turun, wajahnya bingung. Loh, kalian dari atas? Mereka mengangguk pelan. Masya Allah, kalian kemana aja? Pendakian ditutup 2 hari lalu gara-gara badai. Gak ada yang boleh naik. Semua rombongan disuruh turun. Mereka membeku. Gilang melangkah pelan ke kaca mobil, melihat bayangannya sendiri. Dan di sana, ia melihat bayangan lain berdiri di belakangnya. Tinggi, kurus, diam, lalu menghilang. Malamnya, mereka kembali ke kota. Tak banyak yang bisa diceritakan. Semua berjanji diam. Semua menyimpan kisah itu dalam hati. Seperti luka yang belum sembuh. Tapi satu persatu, mimpi-mimpi aneh mulai datang. Riko bermimpi berdiri di danau hitam. Tubuhnya berubah jadi batu. Adinda bermimpi jadi perempuan Jawa kuno yang dibakar dalam upacara. Naya bangun dengan tubuh beraroma melati setiap malam Jumat. Wahyu mendengar suara lonceng kayu di setiap langkahnya. Daun kelang. Gilang mulai berbicara dalam bahasa yang tak ia pelajari. 1 minggu kemudian, Gilang mengunci kamarnya, menyalakan lilin, membuka buku ayahnya halaman yang belum pernah ia baca sebelumnya. Dan di sana, tertulis dengan tinta merah, siapa yang membawa pulang tulang wangi, tak akan bisa benar-benar kembali. Sebab bagian dari dirinya akan selalu tinggal. Dan kadang, bagian yang tertinggal akan pulang untuk menagih tempatnya kembali. Tiba-tiba, lampu padam. Millennial, padam sendiri. Don't discernin, bayangan setengah wajah tengkorak muncul lagi. Pukul 3 pagi.
Gilang terbangun oleh suara ketukan kayu. Tok, 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 tok. Pelan, namun ritmis. Seolah mengikuti degup jantungnya, ia duduk di atas ranjang. Tubuh berkeringat, meski udara kamar dingin. Di luar jendela, kabut menari. Padahal, ini kota, bukan laut. Tapi, kabut itu sama, tebal, bergelombang, dan hidup. Gilang membuka catatan terakhir milik almarhum ayahnya, halaman tersembunyi di belakang sampul kulit. Jika kamu mendengar ketukan itu, berarti giliranmu telah tiba. Kamu bukan hanya yang mengembalikan, tapi juga yang dipilih. Menjaga. 3 minggu telah berlalu, sejak malam 1 suro di Gunung Lawu teman Temonia, mencoba menjalani hidup seperti biasa. Tapi semuanya tahu, mereka tak akan pernah sama lagi. Riko kini lebih pendiam. Adinda pindah keluar kota. Naya mulai sering bermeditasi. Bahkan, belajar bahasa Jawa kuno dari kitab-kitab tua. Wahyu pulang ke rumah neneknya di Karanganyar dan tak pernah lagi mengangkat telepon. Dan Gilang mulai mendengar suara-suara dari dalam cermin. Kadang bisikan, kadang tangisan, kadang doa. Ia tahu sesuatu telah tinggal dalam dirinya, dan itu tidak ingin pergi. Kilas balik, ritual penjaga waktu Gilang berada di lingkaran tulang wangi. Dalam transnya, ia sempat melihat ritual lama adegan purba dari ratusan tahun lalu. Seorang pemuda muda, matanya seperti Gilang berlutut di depan Empu Supo. Sampeyan saiki dudu menungsa biasa. Kowe dadi lawang. Kowe dadi jembatan. Lan kau kudu eling yen tulang diangkat maneh kau kudu. Kau bukan manusia biasa lagi. Kau adalah pintu. Kau adalah jembatan. Dan kau harus ingat, jika tulang itu diangkat lagi, kau harus bangkit. Malam itu, Gilang duduk di tengah kamar. Ia menyalakan lilin, meletakkan bunga melati, dan menaruh buku ayahnya di hadapannya. Di depannya, cermin besar. Ia menatap pantulan wajahnya. Lama, dalam, hening, lalu ia baikara. Kalau aku memang penjaga, kalau aku adalah penghubung antara dunia ini dan dunia kalian, maka biarlah aku jadi tempat kalian menitipkan cerita. Bukan korban, bukan tumble, tapi penjaga. Dengan rela, cahaya lilin bergetar, bayangan di cermin beriak. Lalu, wajahnya berubah. Bukan wajah Gilang, tapi perpaduan dirinya, ayahnya, dan sosok asing dari masa lampau. Seperti semua roh penjaga tinggal di dalam matanya. 3 tahun kemudian, Gunung Lawu kembali dibuka untuk umum. Cerita tentang tulang wangi hanya jadi deses-deses di kalangan pendaki tua. Namun, setiap malam 1 suro, ada satu pendaki yang tidak pernah absen. Namanya tak pernah tercatat di buku registrasi. Ia naik tanpa rombongan, selalu membawa bunga melati dan sesajen sederhana, dan selalu berhenti di satu titik yang tidak ada di peta sebuah batu bundar kecil di balik jalur Cemoro Sewu. Ia duduk di sana, membakar dupa, berdoa. Jika kau beruntung, kau bisa melihatnya berdiri sendiri di atas kabut, tangan terentang ke langit, dengan mata yang menyala merah samar, lalu menghilang saat matahari menyentuh ufuk. Dan jika kau lebih beruntung lagi, kau mungkin mendengar suara dari pohon-pohon. Ting nyawiji, bakal langgeng, sing lali, bakal ilang. Yang menyatu akan abadi, yang lupa akan lenyap. Gilang kini tak ada di dunia seperti kita. Tapi ia tak pernah benar-benar pergi, karena setiap kali Gunung Lawu menangis, dialah yang menjaga batas antara mitos dan kenyataan. Dan jika kau mendaki di malam 1 suro, hati-hati dengan suara ketukan kayu. Itu bukan suara biasa, itu suara penjaga, menghitung siapa yang pulang
dan siapa yang tinggal. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kamu selalu dalam lindungan Tuhan dan dijauhkan dari godaan setan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. See you.